sini. Oke, thank you. Kemudian while dan and while, kemudian do loop, while, atau do loop until. Nah, nanti kita juga akan diajari bagaimana membuat aplikasi sederhana menggunakan ini ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu teori-teorinya ya. Jadi gunanya perulangan itu sebenarnya ini Mas, Mbak. Sesuatu pekerjaan yang berulang-ulang itu bisa dituliskan tidak sejumlah perulangannya ya, tapi cukup perintahnya satu, tetapi kemudian kita set dalam sebuah perulangan atau kita letakkan perintah itu di dalam perulangan sehingga perintahnya nulisnya cuma sekali, tetapi dia berada di dalam struktur perulangan sehingga lebih hemat ya. Kalau Anda suruh membuat print 100 kali kan, kalau tradisionalnya kan Anda buat tulisan ya, perintah print dari 1 sampai 100 kan, perlu 100 baris kan. Nah, kalau dengan perulangan ya logika sederhananya adalah Anda dimudahkan dengan hanya menulis perintahnya sekali saja, print ya, polines misalkan, tapi dia diletakkan di sebuah perulangan dari 1 sampai 100 gitu. Paham ya? Jadi akan lebih simpel di dalam pengerjaan programnya gitu. Nah, perulangan ini nanti banyak sekali digunakan untuk proses-proses penyelesaian masalah ya. Misalkan kalau yang sederhana tadi mencetak sesuatu berapa kali itu ya, pakai perulangan aja. Kemudian mencari data misalkan ya, mencari data tertentu ya kan biasanya diulang, ada perulangan ya. Tiap data dicek misalkan begitu. Atau mengurutkan ya, mengurutkan atau membuat sebuah deret-deret bilangan misalkan begitu ya. Nah, ini mencari yang terbesar, mencari yang terkecil itu prosesnya dengan perulangan ya, perulangan dari sebuah data atau array misalkan begitu. Nah, kemudian mekanismenya nanti dibagi dalam dua kategori ya, perulangan yang jumlah berapa kali suatu proses atau blok proses diulang sudah jelas, artinya awal dan akhir perulangan dapat diketahui secara pasti. Perulangan ini bisa naik ascending atau turun descending. Ini kita sudah tahu pasti dia nanti selesainya berapa atau ngulangnya berapa kali ya. Misalkan 100 kali ya udah, jadi mulai dari 1 sampai 100. Atau perulangan yang kedua, perulangan yang jumlahnya tidak jelas ini, jumlah perulangannya nggak jelas. Bisa hanya sekali atau bahkan 10 kali atau 100 kali, tergantung kondisi. Nah, kalau ini kondisi ya, kondisinya cepat terpenuhi atau tidak. Misalkan Anda buat perulangan yang akan berhenti ketika Anda tekan enter misalkan. Selama Anda belum tekan enter, maka dia akan mengulang terus begitu ya. Misalkan mencetak polines gitu ya, mencetak kalau Anda belum tekan enter ya dia nyetak sampai berapa? Mungkin 10, mungkin 100. Nah, ketika mungkin 1000, nah, Anda nggak menekan enter gitu ya. Ketika tekan enter dead baru dia selesai. Nah, ini misalkan kondisinya terpenuhi. Ya. Misal kalau ini tekan T atau T, misalkan T besar atau T kecil ya. Oke. Kemudian struktur perulangan ya, perulangan secara umum struktur perulangan itu ada dua ya. Kondisi perulangan itu ekspresinya boolean. Hasilnya true atau false ya. Nah, biasanya kalau true, kalau benar itu mengulang ya. Kalau false dia keluar dari loopingnya. Nah, biasanya begitu. Umumnya pembuatan algoritma looping itu kalau kondisinya true dia masih akan mengulang ya. Nah, normalnya begitu. Kalau false dia keluar dari looping ya. Kemudian ada bodinya, body perulangan. Nah, ini tempat kita meletakkan perintah-perintahnya di sini nih ya. Jadi ada struktur perulangannya, ada bodinya, ada bagian inti dari perulangan. Nah, kita letakkan perintah-perintah di situ. Kemudian juga terdapat inisialisasi, kondisi awal sebelum perulangan ya. Kemudian terminasi, aksi yang dilakukan setelah perulangan selesai dilaksanakan. Nanti yang kita bahas ada for next, ada do loop while atau do loop until,
kemudian while and while. Nah, ini ada 3 ini yang kita bahas ya. Oke. Dari sini yang bisa ditarik adalah tadi ya perulangan ya. Looping itu digunakan untuk penyederhanaan penulisan program ya Mas. Intinya di situ. Pada permasalahan yang membutuhkan perulangan proses lebih dari 1 kali. Paham ya? Tujuannya untuk itu ya, untuk penyederhanaan kode programnya. Apabila untuk penyelesaian masalah yang menggunakan perulangan gitu ya. Atau mengulang suatu proses lebih dari 1 kali ya. Kalau 1 kali ngapain pakai looping gitu ya, langsung print polines gitu aja selesai kan gitu ya. Oke. Kemudian bagian dari perulangan itu ada kondisinya, ada bodinya ya. Kemudian ada inisialisasi, ada terminasi. Kemudian strukturnya itu bisa for next, do loop while atau do loop until dianggap sama gitu ya. Kemudian while and while. Nah, oke. Kita masuk lebih dalam lagi ya ke struktur yang pertama yaitu for next gitu ya. For next. Nah, for next ini digunakan untuk perulangan yang batasnya sudah jelas ya. Batasnya sudah jelas. Ini mau mengulang berapa kali? 10 kali, 50 kali, 100 kali, enaknya pakai for next gitu ya. Paham ya? Kalau batasnya sudah jelas, sudah bisa diketahui, maka gunakanlah struktur apa? For next gitu ya. Nah, contohnya ini ya, flowchart-nya ya. For misalkan ini ya, bentuknya ya, for counter ya, for counter sama dengan start to end, ini statementnya ya, next counter. Nah, ini untuk counter itu sama dengan mulai dari berapa sampai berapa, itu ya sudah di set di sini. Kemudian kalau belum selesai next counter gitu terus, belum selesai next counter nambah satu atau turun satu tergantung ya, dia descending atau ascending ya. Tapi umumnya ini ascending, naik ini ya. Oke. Tapi nanti kalau startnya ya bisa dari besar ke kecil berarti dia descending. Kalau kecil ke besar dia ascending. Ya. Misalkan nih contohnya nih, ya pertama kita membuat inisialisasi, misalkan ini startnya berapa, mulai dari 1 atau 0. Ingat-ingat ya, kalau misalkan inisialisasi I sama dengan 0 atau I sama dengan 1 boleh ya. Dan kondisi, misalkan kita mau mengulang sampai 100 kali. Kalau I sama dengan 1 berarti apakah I lebih besar 100 gitu ya. Kalau 1 kan sampai 100 ya maksimal ya. Nah, I lebih besar 100 ya. Apakah I kurang dari 100 ya. Kan yang dipilih kan yang true-nya ya. Oke, true. Nah, pertama kan pasti nilainya 1 ya. Ini kan nilai 1. Nah, kondisinya dicek apakah I kurang dari 100. Oh benar, berarti kan true ya. I 1 kan kurang dari 100 ya. Kemudian dia menjalankan perintah ini. Kemudian increment, naikkan I-nya dinaikkan. Ya, I-nya menjadi tadinya 1 plus 1 berarti 2. Increment itu naik 1 ya. Nah, sekarang I-nya 2 dicek apakah 2 kurang dari 100. Oh benar, true ya. Jalankan lagi codingnya ya, terus naik lagi terus begitu sampai terakhir kan I sama dengan 100. Apakah 100 kurang dari 100? Hasilnya true atau false? 100 kurang 100? False juga ya. 100 kurang dari 100 true atau false? Apakah 100 kurang dari 100? Ayo. Kan nggak ada sama tidak sama dengan, Pak. Nah, kalau 100 sama dengan 100 itu true atau false? Hasilnya true atau false? False, Pak, harusnya, Pak. 100 sama dengan 100, kok. True. True. Kalau 100 kurang dari 100 hasilnya apa? False. 0. Huh? False, Pak. False. False ya. Oke, false.
berarti ini nanti maksimal cuma 99 berarti ya. Nah, kalau Anda mau 100 lagi berarti kurang dari sama dengan 100 gitu ya. Nah, nanti dia Ya Pak, harusnya kurang dari sama dengan 100. Tadi sama dengan. Kalau Pak, mulainya izin dari tanya. 0 ya, kalau mulainya dari 0 berarti 100 I kurang dari 100 betul. Tapi kalau mulainya dari 1 berarti I kurang dari sama dengan 100. Gitu ya logikanya ya. Nah, tulis di sini. Mau Kalau tanya, Anda, Pak. Ya. Kalau tadi kan maksimalnya 99 berarti. Kalau misalkan jadi float, ada komanya itu masih bisa, Pak? Jadi Kalau 99 for koma. next dia nggak pakai, dia pakainya bilangan integer Mas. Kalau for next. Oh, Ya, looping itu umumnya Iya, iya. integer ya. oke Pak, siap. Makasih Makasih, Pak. Ya. Oke. Berarti gini logikanya ya Mas. Misalkan lihat soalnya dulu. Soalnya Anda disuruh looping sampai 100 misalkan ya. Gini aja, soalnya gini aja 100. Berarti kalau I-nya sama dengan 0 ya. Berarti nanti kondisinya adalah I kurang dari kurang dari berapa? 100 Mas ya. Jadi nanti kan nilainya I-nya mulai dari 0 sampai dengan 99 ya. Nah, ya kan? 0 sampai 99 kan 100 ya. Ya kan? Ya. Ya, oke. Kalau Anda mulai I-nya, ini saya batas ya. Kalau I-nya itu mulai dari 1, maka kondisinya adalah ya I kurang dari sama dengan 100. Maka nilai I-nya itu mulai 1 sampai dengan berapa? 100, ya kan? Nah, 100. ini juga sama dengan 100. Nah, gini Mas ya. Jadi Anda tinggal menyesuaikan mulainya I itu berapa ya. Nah, yang penting nanti hasilnya loopingnya sampai 100 gitu ya. Jumlah loopingnya ini. Oke. Itu ya logikanya ya. Nah, dia akan berhenti manakala dia false. Nah, ketika misalkan tadi kalau pakai contoh yang pertama ini ya, contoh yang pertama ini ya, yang pertama ini kalau dia nilainya sudah sampai 100, 100 kurang dari 100, oh hasilnya false kan gitu ya. False maka dia keluar dari looping. Nah, itu. Jadi kalau true dia akan menjalankan ini ya, perintah di dalam body loopingnya itu. Kalau false dia keluar dari looping. Jadi kuncinya kalau looping atau perulangan itu benar mengulang, salah keluar gitu ya. Salah malah keluar. Ya. Ini benar malah mengulang ya. Kalau Anda kan, kalau hair kan salah, banyak salahnya kan mengulang ya. Tapi kalau ini enggak, benar malah mengulang ya. Benar mengulang, salah keluar. Gitu ya Mas, kuncinya ya Mas. Jadi pahami enggak? Siap. Paham, Mbak. Ya. Oke, nah sekarang penulisannya itu seperti ini. For ya, ini cuma bentuknya ya, variabel, misalkan ini counter ya, tapi nanti di Visual Basic kayak begini ya. Sama dengan awal sampai akhirnya ya. Ini increment atau decrement. Ini yang menentukan gini, kalau misalkan ini 1 sampai 100 berarti increment. Kalau 100 sampai 1 berarti dia decrement gitu ya, Mas. Kemudian ini statementnya. Ini perintahnya apa? Kemudian terakhir next, kasih next. Nah, oke. Ini contohnya ini ya, contoh tulisannya ini. Nah, misalkan for A langsung aja ya, nggak usah tapi ini A-nya dideklarasikan dulu. Ya, deklarasikan dulu di atas sebagai tipe variabelnya apa? Dim A S byte. Ingat, byte itu maksimal sampai berapa? 25 berapa? 256. Ya, sampai 256 aja ya. Sehingga ini kan cuma sampai 20 maksimal kan udah cukup. Kalau integer itu sampai panjang kan, sampai puluhan ribuan gitu kan. Nah, boros nanti. Nah, byte saja. Terus kemudian kita membuat perulangannya. Sebenarnya perulangannya kalau for next cukup ini sama ini, Mas. Nah, yang penting ini sama ini. Nah, for nanti kita buat variabelnya apa? Misalkan A ya. Kan sudah kita definisikan A ini. A sama dengan 10 to 20. Berarti 10 sampai 20 ya. Berarti 10 kali toh.
konsol ya. Nah, berarti pengecekannya itu kalau seperti ini pengecekannya intrinsik Mas. Jadi tidak apa namanya? Ya di dalam ya, tidak terlihat ya. Nah, tidak terkodingkan, tapi begini itu sudah termasuk include pengecekan kondisi. Yang ini ya, pengecekan kondisi seperti ini nanti include. Oke, ini kok ada apa nih? Chat ini apa nih? Oh. Oke, kendala sinyal mati lampu. Waduh, lampunya mati ya. Ini ada yang kehujan ini jemurannya. Oke, nah, lucu-lucu ini bisa masuk. Ini nih masuk apa namanya? Di YouTuber yang suka ini ya, yang suka apa? Suka pesan-pesan itu ya, chat-chat lucu itu ya, siapa namanya itu? Oke. Nanti cukup ini aja. Kalau 10 ya 10 kali, Anda bisa mulai 1 tuh 10 bisa, atau 10 tuh 20 pun boleh ya. Nanti di konsol itu berarti di layar yang hitam itu ya, di command prompt itu write line, nilai dari A titik 2, ini ada tempatnya untuk variabel setelahnya ya. Variabelnya kan A ya, ini kasih 0 gitu. Kalau ada dua variabel berarti kurung kurawal 0, kurung kurawal tutup ya. Kurung kurawal 1 ya, kurung kurawal 2 ini A, B misalnya kalau ada 2. Oke. Nanti ini akan diulang sebanyak 10 kali ya. For terakhir next gitu ya. For next gitu aja. Terus console.writeLine, ini kan enter aja. Oke, nunggu enter. Nah, nanti munculnya begini. Nilai 10 sampai 20. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ya, karena mulai dari 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Ya. Jadi 10-nya di ini ya, di apa namanya? Dicetak, 20-nya juga dicetak. Nah, berarti ada 11. Oke, seperti ini simpel ya, cuma for, kemudian variabelnya apa, dideklarasikan dulu, kemudian dari berapa sampai berapa. Ya. Terus kemudian next, terakhir next. Ya. Nah, kemudian kalau berinterval 2, berarti kasih step ya Mas. Ya, kasih step. Step 2. Nah, for A sama 10 tuh 20 step 2. Makanya cetak nanti cuma ini aja. A 10, 12, 14, 16, 18, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke. Ya, ini for next. Sangat simpel sekali bentuknya. Cukup ini sama ini. Terus di dalamnya ada perintah apa. Udah gitu aja Mas. Oke. Ada pertanyaan nggak? Strukturnya. Yang sebelum for loop execution tuh emang ada petik 1 Pak? Atau emang nggak ada? Ini nganu Mas, apa namanya, dia tidak dieksekusi ya. Kalau petik begini itu dia sebagai komentar. Tidak dieksekusi. Ini keterangan saja ya, keterangan saja. Nah, misalkan Anda kalau ngoding itu kan misalkan kasih tanda aja, ini kode untuk menghitung rumus apa misalkan ya. Nanti kan banyak kumpulan itu ya, biar Anda nggak lupa ya. Nah, rata-rata kelas misalkan ya, ketik aja ini kode menghitung rata-rata kelas. Nah, nanti untuk nyari-nyari rata kelas mana toh kodenya, oh yang ini gitu aja. Ada keterangan ini ya. Oke, ini berarti nggak dieksekusi komentar. Kalau di Java C itu kan garis miring 2 itu ya. Atau kadang ada yang pakai pagar gitu ya. Tapi kalau C pagar udah eksekusi. Biasanya apa sih, garis miring 2 atau garis miring petik 1 ya. Garis miring petik 1 komentar ya. Komentar itu kalau di VB kayak gini. Ini aja ya, komentar gitu. Kalau di C atau Java ya biasanya sama. Pakainya kan gini ya, yang kalau satu baris ya, ya enggak?
Atau kalau banyak baris kan gini-gini ya. Sorry. Gini. Ini banyak baris, ini ya. Komentar. Nanti Anda tutup pakai ini. Ini kayak gini ya. Kayak gini. Ini ya kayaknya ya. Di-update itu ya. Atau ada yang pakai begini. Kalau di Linux misalkan itu kan pakainya gini kayaknya. Kayak dikonfigurasi di Linux ya. Sudah dapat Linux belum? Belum ya? Linux, Pak. Dapat Pak. Linux. Sudah Linux ya? sudah. Ada yang- Sudah. Oh, sudah ya. Kan kalau Anda konfigurasi di DNS atau di apa namanya itu atau di file ya, misalkan di file pakai Nano, Pico gitu ya. Itu kalau yang dikomentar kan pakainya gini aja ya. Iya, Pak. Di command Nah. line-nya itu, Pak. Komen lainnya kan pakai ini ya. Ya. Ingat tahu Mas, ingat ya. Nah, itu intinya itu. Oke, kalau di Python pakai apa kemarin? Kita ini juga ya. Python pakainya ini ya. Iya, sama, Pak. Pagar. Sama ya. Nah, Iya, Pak. yes. Ingat-ingat ini ya. Kode-kode gini tuh kode-kode sakti ini ya. Ya. Oke, ini for next. Kita lanjut ke do loop, while sama until. Nah, pada penyataan do loop, while, until ya. Ini sama ini do loop, while atau until. Ini nanti bedanya ada sedikit. Itu do loop itu berupa pernyataan berada di awal, sedangkan kondisi berada di belakang. Nah, kondisinya, cek kondisinya itu di akhir. Nah, flowchartnya kayak gini nih. Nah, do, makanya do jalankan dulu ya. Ini perintahnya dulu, kemudian cek kondisinya. Kalau turun ngulang, kalau false keluar. Nah, sama ya, simpel ya. Jalankan dulu, kalau kemudian dicek, jalankan, cek. Kalau hasilnya true dia mengulang, kalau hasilnya false ya keluar. Udah gitu aja. Nah, simpel ya. Ini bentuknya do, statement, continue do, statement, exit do ya, statement misalkan gitu. Loop, while, until, conditionnya di sini ya. Oke, contohnya ini. Kita langsung main ke ini aja. Ini kita buat deklarasi variabel A sebagai integer, kita isi dengan 10 ya. Wah, ini gedean juga. Integer gedean ya. Nah, oke, kalau Anda mau ubah byte juga boleh, mungkin maksimal cuma 20 ya. Oke. Kemudian pertama do, Anda tuliskan perintahnya dulu ya, perintahnya dulu console.writeLine ini ya, nilai dari A sama dengan A.2, A ya. Nah, nanti ini A-nya kondisinya berapa? Pertama pasti nilainya 10 kan gitu ya. Oke. Kemudian ini increment-nya ditulis. Kalau for next tadi kan nggak perlu ada statement untuk increment ya. Kalau ini kan Anda harus tulis increment-nya. A sama dengan A plus 1, atau Anda bisa pakai ini ya. Increment itu, increment ya. Plus Itu plus ya, Pak? bisa A sama dengan A plus 1 ya. Atau Anda bisa tulis A plus sama dengan 1. Ini ya. Masih ingat nggak? Kalau decrement itu kan penurunan, increment penaikan ya. Itu misalkan B sama dengan B min 1, ini decrement. Atau B min sama dengan 1. Jadi pahami nggak? Increment. Nah, bisa. Nah, ya. Ini itu kalau Anda kalimatnya kan kayaknya membingungkan ya. Ini namanya kalau Anda belajar assembly, dia bahasa assembly itu, ini namanya akumulator ini. A sama dengan A plus 1, artinya hasil dari operasi A plus 1 itu dimasukkan ke dirinya sendiri gitu ya Mas. Misalkan
A sebelumnya nilainya 5. Oh, berarti 5 plus 1 dulu. Operasinya gitu ya. 5 plus 1 sama dengan 6 kan gitu ya. 6 kemudian dimasukkan ke A lagi. Berarti nilai A sekarang bukan 5 lagi, tapi berapa? 6. Berapa? 6 gitu ya. Itu namanya akumulator. Nah, akumulator gitu ya. Jadi yang bingung operasi seperti ini, logikanya yang tadi Pak Ahmad dijelaskan ya. Oke, ini kalau di nah ini terakhirnya adalah loop, terakhir loop, kemudian while, ini kita pakai while ya, while, kemudian ini kondisinya baru dicek, kondisinya dicek A kurang dari 20. Kalau pertama kan nilainya kan 10, 10 ini jalankan, terus ini jadi increment, jadi 10 plus 1 berarti 11. Apakah 11 kurang dari 20, true atau false? True atau false ini? 11 kurang dari 20, true atau false? True. True ya. Nah, kalau true dia ngulangi lagi ke do lagi ke sini. Jalankan lagi. Terus begitu sampai terakhir 19. 19 kurang dari 20, true atau false? True. True lagi, ngulang lagi sampai nilainya kan terus tambah 1 lagi ya, 20. 20 kurang dari 20 hasilnya false, baru dia keluar ke sini. Console.read line, berarti dia nunggu, kita tekan enter ya. Nah, atau enter, ini enter, sorry bukan nunggu, tapi enter langsung ya. Enter, kemudian selesai. Nah, itu. Console.read line, ini ya. Nah, ini terakhir. Tapi ini sudah 20 ya. 20. Nah, ini sudah 20. Sudah menjalankan ke 20 kan gitu ya. Makanya dia sempat mencetak nilai dari A20 sempat mencetak. Karena kan gimana nih logikanya nih. Ini kan 19 ya. 19. Cek sini 19 kan gitu ya. 19 kan masuk sini, seret gitu ya. Terus jalankan, seret gitu ya. 19 plus 1 berarti 20. 20 kurang dari 20 false ya. False harusnya udah keluar ini, harusnya ini nggak nyetak ya. Coba nanti dicek ya. Ini harusnya nggak nyetak ini. Harusnya dari 10 sampai 19 saja ini ya. Karena kan sudah dicek di sini ya. Kalau ini sudah nambah jadi 20 kan harusnya kecek di sini dia false ya. Oke, nanti dicek lagi Mas ini Mas. Coba dicek. Oke, ini harusnya nggak keluar nih. Ya. Kemudian kalau yang until, ya until. Nah, kalau until itu bedanya di sini. Kalau ini kan pakai kurang ya. Kalau until itu sama dengan A sama dengan 20. Nah, do loop until sampai A sama dengan 20. Ya. Nah, mulainya dari 10 maka ya bedanya cuma ini aja. Terus ini kalau until di batasannya atau operatornya pakai sama dengan ya. Oke. Kalau until berarti ini nunggu sampai dia betul ya. Nah, kalau 20 dia betul baru keluar. Nah, ini bedanya di situ kalau until. Nah, kalau while dia selama kondisinya ini true ya, true dia mengulang. Kalau kan masih false terus ya. Kalau 10 sama dengan 20 kan false, dia ngulang terus gitu ya, sampai 20 sama 20 baru selesai. Oke, ya silakan nanti dicoba ya, coba. Terus kemudian yang ketiga itu strukturnya adalah while dan end while. Kalau while and while gunakan untuk melakukan pengulangan terus-menerus selama kondisi memenuhi syarat bernilai true, juga sama ya. Ulangan berhenti jika kondisinya tidak memenuhi syarat atau false. Nah, ini seperti ini. Yes. Tapi bedanya dengan do loop while atau do loop until itu, kalau while itu dicek dulu ya Mas. Bedanya di situ. Dicek dulu kondisinya, baru kalau true dijalankan ya. Nah, ini mirip for next ini ya. Kemudian
Loh, ini harusnya ada ini nih, increment-nya ya. Oh, ini ada yang kurang nih Mas, increment-nya ini di sini ya. Increment-nya ini, maaf, ada increment di sini, increment dulu, kemudian ya, kayak gini ya Mas. Kayak ini nih, increment. Ya, berarti sudah include di sini ya. Nah, increment ini. Ya kayak ini nih, increment di sini nih. Nah, ini ada increment ini ya. Ini include di situ ya. Oke. Oke, ini ada increment-nya. Well and well ya. Cek kondisinya dulu, jalankan increment, kemudian kalau true ya dia ngulang lagi, terus gitu. Kalau false dia baru kemudian dia keluar dari looping. Kalau true dia mengulang, kalau false dia keluar. Nah, contohnya ini while and well ya. Nah, Anda buat deklarasi variabel A integer 10, kemudian while A kurang dari 20 ya. Maka hasilnya kan pertama kan 10 ya. Kalau hasilnya true dia mengulang ini. Dia mencetak ini, mencetak ini. Right line ya, nilai dari A itu berarti pertama 10. Kemudian tambah 1, 11 ya, and while. Nah, 11 karena dia kan true tadi ya, naik lagi 11. True lagi, nyetak lagi terus sampai akhirnya kan 20. 20 kurang dari 20 maka dia false ya, false keluar. Nah, oke. Coba nanti dicek ini ya. Kalau yang ini sudah sempat sampai 20 ya. Nah, kalau ini sempat sampai 20. 20 and while 20 kurang dari 20 false gitu ya. Tapi kan sempat nyetak ya. Tapi nyetaknya ini berarti 19 harusnya ini ya. Ini harusnya sampai 19 Mas. Coba nanti dicek ya. Ini harusnya sampai 19 ini. 19 dia nyetak gitu ya. Kemudian 20 naik ke sini, 20 kurang dari 20 kan false keluar. Terus nyetak. Oke, ini struktur dasarnya untuk perulangan for next ya, do, loop, while atau until ya, kemudian while and while. Dengan codingnya seperti ini. Intinya kalau do, loop, while, do, loop, until itu nyetak cek kondisinya terakhir ya. Tapi kalau while itu cek kondisinya di awal. Itu bedanya di situ aja. While and while cek kondisinya di awal. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada nanti dicoba dulu aja ya. Nah, sekarang ada kadang ada permasalahan ya ketika Anda diharuskan untuk mencetak data-data dalam bentuk ini baris kolom seperti ini ya Mas, baris kolom seperti ini ya. Maka untuk mencetak ini kan di dalamnya kan ada 2 kali looping ya. Ini ada yang sini looping baris ya, yang ini untuk baris, yang sini untuk kolom. Hierarkinya itu yang paling utama itu baris dulu ya, baris. Kemudian hierarki kedua adalah perulangan berdasarkan kolom. Pertama harus berdasarkan baris dulu. Kemudian di dalam setiap baris itu ada perulangan berdasarkan kolom, paham ya? Jadi baris dulu baru kolom gitu ya. Atau perulangan baris, nanti di dalam setiap perulangan baris itu ada perulangan kolom. Sehingga nanti bisa mencetak seperti ini. Misalkan gini, ini baris 1 ya. Baris 1 kolom 1, baris 1 sampai 8, kolomnya 1 sampai 8. Misalkan pertama kan baris 1. Di dalam baris 1 ada perulangan lagi sejumlah kolomnya itu 1 sampai 8. Ya, 8 kali. Nanti dia akan mencetak ini. Sampai 8. Nah, setelah selesai baris 1 kolom 1, dia kan kemudian nambah ke baris 2 ya. Baris 2, kemudian dia mengulang sebanyak kolomnya 8 lagi, mencetak bilangan ini. Gitu ya. Dan seterusnya sampai baris ke-8, ngulang lagi sebanyak kolom ke-8 seperti ini. Nah, ini pseudocode-nya seperti ini ya, pseudocode itu ya kode
kode ini ya, kode tiruan aja ini yang untuk memudahkan logika. For baris 1 to max baris ya ini. Untuk ini pakai for next ya. Baris 1 sampai max barisnya kan 8, misalkan sampai 8 gitu ya. For kolom misalkan 1 to max kolom ya. Kolomnya juga 1 sampai 8. Ini 1 sampai 8, ini barisnya 1 sampai 8 misalkan. Kemudian ini kan dikalikan ya Mas, 1 kali 1, 1 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 2. Ini urut nanti akan terletak di sini. Nah, di dalam perulangan kan dia berada di kolom, berada di perulangan. Nah, kali baris kali all right, setiap kali misalkan dia nyetak satu kolom ya, 2 ya, terus begitu 1 kali 3 terus begitu ya sampai 8. Terus baris kedua nyetaknya seperti ini, baris ketiga terus itu sampai 8, dari 8 sampai 64. Nah ini adalah hasil fungsi. Jadi Anda dengan coding sejumlah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, Anda bisa mencetak proses sebanyak 8 kali 8 ya, 64 kali. Ya, bisa dibayangkan ya penyederhanaan codingnya ya. Dari algoritma ini ada yang masih belum jelas nggak? Pertama Anda harus mengulang baris dulu ya. Untuk perulangan Anda buat perulangan baris ini next-nya ini ya, next-nya ini. Kemudian for ini next-nya ini. Nah, setiap kali kolom selesai maka ganti baris. Ini pindah baris ya, right ganti baris misalkan. Ganti barisnya itu ya pindah ini spasi ya. Oke. Ada pertanyaan nggak ini? Nested loop, namanya ini nested loop, loop dalam loop. Biasanya digunakan untuk matrik biasanya ya, untuk operasi matrik. Operasi matrik itu pakainya baris kolom, biasanya pakainya ini. Oke. Kalau nggak ada, ini ada contoh program ini ya, kalender. Anda coba kan ini codingnya diketik aja ya, nanti munculnya ini. Bulan 2 tahun 94 ya. Ya. Ini Anda mengisi ininya lewat dari coding ya. Dengan coding ini dim TGL, BLN, THN, as integer for TGL 1 to 31 ya. Maka CMB TGL ini kan namanya nanti CMB TGL ini ya gini ya. Nah, CMB itu combo box ini ya. Combo box. Ya, CMB bulan, CMB tahun ya. Anda isi lewat coding dengan perulangan. 1 sampai 31 maka item add-nya TGL ini ya, 1 sampai 31. Nanti yang muncul ini 1, 2, 3 dan sampai 31 ya. Terus kemudian bulannya berarti 1 sampai 12, nanti add tbl bln.items.add ya. Tahunnya misalkan, wah ini tahunnya udah lewat ini ya. Anda tambahkan tahun ini juga boleh ya. Sampai 2000 berapa? Anda hidupnya sampai 2000 berapa ini? 2050 ya, misalkan ya, 2050. Oke. Ini berarti Anda ngisinya tidak melalui properties tapi melalui ini ya. Melalui form load ini ya, klik ganda pada form 1, jadi formnya diklik 2 kali, nanti form load. Jadi ketika form itu dijalankan pertama kali maka ini dieksekusi ya, kode program ini dieksekusi. Nah, oke, nanti jadinya seperti ini. Bisa diklik ini 1, ini diklik ya. Nah, oke. Kalau while dicoba nanti while ya.
while itu untuk pengisian ini ya. Batas ini angka ya. Ya, nanti dicoba aja dulu nih ya. Kalau 28 berarti sampai 28 gitu ya. Nah, tampilkan. Oke, itu dulu aja. Ini ada soal latihan ya. Soal latihannya buat program untuk menilaikan 1 sampai 10 dengan menggunakan struktur for next dengan model form berikut. Nah, ini ya. Ini CMD proses button, ini list box ya, pokoknya list box. Nah, list box nanti kan bisa pakai ini juga list box ini ya. List box ini. List box 1. Caranya ini list box 1.item.add gitu aja, nanti nambah. Oke, terus kemudian nah kalau yang ini saya dulu, kemudian ini proses ya. Ini klik aja nanti muncul sini thread gampangnya. Saya pakai for next. Kemudian buat program menggunakan urutan angka di mana angka awal, akhir, dan jumlah penambahan dimasukkan oleh user. Metode pulangan yang dipakai adalah struktur pulangan yang sudah dijelaskan di materi loop. Berikut hasil program tersebut. Misalkan batas awal 10, batas akhir 25, stepnya 2. Maka kalau for seperti apa, do while seperti apa, do until seperti apa, while seperti apa ini ya codingnya. Nah, oke. Terus tugas ketiga, ini ada program untuk menampilkan ya, menampilkan model urutan tulis bawah ini. Buatlah menggunakan for next. Ini pakai for next ya. Jumlah maksimal 9. Maka ketika proses yang sebelah kiri maka bentuknya decrement ya. Nah, kalau yang ini increment. Klik ini, klik ini. Ya. Oke. Ya, sudah. Dicoba dulu soal-soal latihannya. Kemudian buat laporannya di-upload di Elino. Nah, oke. Ini bisa di-download ya, di Elino sudah Pak Mardi open. Gimana, ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya? Bisa dipahami dengan baik? Jelas Pak, paham. Ya. Pak. Insyaallah Ya. jelas. Ya, untuk lebih detailnya pendalamannya silakan Anda cobakan ya, diketik di Visual Studio. Nanti seiring dengan Anda mencoba nanti akan paham lebih dalam nantinya. Kalau ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Lewat WA juga boleh ya. Oke, saya pikir cukup. Halo. Halo Pak, masuk. Cukup ya? Ya. Iya, Pak. Ya, oke. Cukup. Mudah-mudahan nanti bisa segera tatap muka ya. Kalau nggak salah katanya bulan ini. Nah, saya bosan lihat Anda wajahnya kotak-kotak semua ini loh ya. Nah. Sama Pak, Pak, sama. wajahnya bunder Pak, yang kotak itu. Bunder. Wajahnya bunder ya, tapi kalau di tempat saya kok jadi kotak-kotak ya. Besok pakai fitur baru Pak, bisa di meja duduk Pak. Oh iya. Yang murid-muridnya bisa gerak tuh loh Pak, kepalanya Pak. Oh, harus install plugin lagi atau gimana? Itu bisa dapat tempat duduk tuh loh Pak. Pernah tahu nanti ada yang belajar lah. Saya pernah lihat di teman saya itu udah kayak gitu, keren Pak. Oh. Jadi ada meja gitu Pak, meja kayak meja kuliah yang kayak di luar negeri gitu itu loh. Ya kelas lah kelas. Di Zoom juga itu pakai gitu ya. Zoom Premium sepertinya sih Pak. Oh ya. Berarti membuat seolah-olah di kelas ya. Ya, biar nggak bosen Pak, nggak lihat kotak-kotak lagi Pak. Oke. Nah ini temanmu malah naik apa namanya itu Rama itu naik apa nih pesawat tempur nih kayaknya ini. Atau mau dibom pesawat tempur nggak tahu nih. Ya wis gitu ya Pak Marti, cukup sekian ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam kondisi sehat walafiat ya, bisa tatap muka dan semuanya tetap aman selamat ya.